Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua masih diberikan sehat, masih diberikan lapang, dan moga-moga Ustadz Taufik KB segera diberikan pulih dan sehat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal arsil adim ayyasfiyahu walhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau keluarganya ada yang sakit, ada yang problem, moga-moga dengan barokahnya majelis ilmu pagi hari ini Allah mengangkat semuanya dan menyelesaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini temanya, judulnya adalah dampak salah treatment hawa nafsu. Jadi ini satu tema yang dulu belum sempat disampaikan di bab hawa nafsu, karena kebetulan ini ada tambahan jadwal menggantikan Ustadz Taufik KB. Ini saya insertkan supaya pembahasan tentang hawa nafsu menjadi lengkap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sudah pernah kita bahas adalah treatment yang benar terhadap hawa nafsu. Ada 3 treatment yang sudah pernah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Pertama, ketika hawa nafsu itu bersifat reaktif, spontan dan liar, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah terus berusaha menahan dan mengendalikan. Menahan, mengendalikan. Kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab namanya Minhajul Abidin, beliau mengatakan hawa nafsu itu seperti kuda liar. Kalau kamu biarkan, ya dia nanti akan liar terus, dan seperti itu, nggak terbina, nggak terdidik, nggak pernah dikendalikan, ya. Maka yang dilakukan adalah menahan dan mengendalikan terus, bukan dilos, bukan diabaikan, bukan dibiarkan, bukan diturutin terus, tapi ditahan dan dikendalikan. Dalilnya surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhannya lalu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Orang seperti ini dalam hadis Nabi disebut dengan al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Cerdas spiritual, cerdas emosi, itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, hawa nafsu itu punya sifat bodoh, tidak ngerti dia, ya. Maka butuh untuk diajari, butuh untuk diedukasi, butuh untuk dididik. Maka kelebihan daripada keturunan Bani Adam adalah ilmu, dan dengan ilmu itulah dia dimuliakan. Sampai selevel malaikat itu harus hormat, diperintah hormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan bahwa ilmu itu menunjukkan perkara yang paling penting. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan ad-dunya kulluha mal'una. Dunia itu seluruhnya itu dilaknat, kecuali apa saja yang di dalamnya ada ingat kepada Allah. Yang kedua, siapa saja yang mengajarkan dan siapa saja yang mau belajar. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita nggak dilaknat sama Allah. Kita di dunia tapi sekarang lagi belajar. Kita lagi dimuliakan oleh Allah. Moga-moga kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hawa nafsu itu harus dituntun dan diarahkan. Sebagaimana dalam kitab Arba'in Nawawi, kumpulan hadis, disebutkan riwayat
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya itu dituntun, diarahkan sesuai dengan syariat yang aku bawa. Artinya apa para jamaah sekalian? Ketika ada hawa nafsu, perintahnya adalah dituntun dan diarahkan, bukan dibiarkan, bukan diturutin terus. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya hawa nafsu, maka potensinya harus dituntun dan diarahkan. Ini yang benar, dan ini sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Bagaimana cara menahan, termasuk kemarin waktu bulan Ramadan kita sebulan penuh diajari untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana supaya kita nanti tidak salah treatment. Makanya kalau yang kemarin itu sudah berusaha melatih, sudah berusaha riadoh hawa nafsunya, dikendalikan, ditahan, diajari terus, berarti dia sudah melakukan jihad, bahkan sudah melakukan afdolul jihad, melakukan jihad yang paling afdol, yang pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam hadis, afdolul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Seutama-utama jihad itu adalah seorang laki-laki yang terus berjuang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Para jamaah sekalian, malaikat kalau dikasih perintah Allah, dia bisa langsung sami'na wa atokna tanpa hambatan. Tapi kalau manusia ketika dikasih perintah dan larangan, kira-kira masih ada kerentek nahan apa enggak Pak? Kadang-kadang loh, masih ada kerentek nahan. Betul nggak Pak? Termasuk ini ibadah kurban ini. Nabi Ibrahim, anak yang lama ditunggu dan juga baru-baru saja ketemu, tiba-tiba diperintah untuk menyembelih. Betul Pak? Itu kira-kira hawa nafsunya betul-betul diuji napa mboten? Diuji Pak. Wa idib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya bikalimatin, dengan berbagai perintah, termasuk disuruh menyembelih putranya. Terjadi pertarungan batin apa mboten Pak? Betul Pak? Termasuk Ismail yang masih muda, kira-kira terjadi pertarungan batin apa mboten? Tapi dua-duanya selamat Pak. Falamma aslama, ketika dua-duanya itu menyerah, pasrah, kayak angkat tangan Pak, nggih pun tidak apa-apa ya Allah, saya lakukan, sami'na wa atokna. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Tidak mungkin keputusan Allah, baik syariat maupun takdir, itu merusak kehidupan hambanya, nggak mungkin. Pasti terbaik. Ini kan iman Pak yang duluan muncul, bukan sekedar rasio. Kalau menggunakan rasio, Ismail yang masih muda itu bisa mikir begini, kok gak bapak ae sing tuwek disembelih. Aku saya enom rek, burung ngake pengalaman enak-enak kok malah digorok. Iya Pak, itu nganggo rasional Pak itu. Tapi ini masalah iman, dan iman itu salah satu modal untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena dengan iman itulah dia punya kekuatan yang tinggi untuk mengendalikan hawa nafsunya. Para jamaah sekalian, maka perjuangan panjenengan, ya, kalau istilahnya Imam Al-Ghazali itu lifetime struggle, perjuangan yang tidak pernah berhenti dalam hidup, itu adalah berperang melawan hawa nafsu. Kok dikatakan lebih besar pahalanya daripada berperang? Orang itu berperang jadi berangkat, itu kira-kira kalau orangnya pengecut Pak, jadi berangkat apa enggak Pak? Misalnya delok musuhe kok ternyata 40.000. Nah terus dek iku mek petang ewu. Kira-kira Pak, itu kalau pengecutnya yang kuat bisa lari dari peperangan apa enggak Pak? Nah itu kalau yang lari dari peperangan itu 100, yang lain bisa terpengaruh apa mboten? Oh terpengaruh. Makanya dalam bahasan fikih, lari dari peperangan itu termasuk dosa besar karena berpotensi bisa membuat orang lain celaka. Wong pimpinane gak ngongkon mundur dhewe. Ya, betul Pak, gara-gara pengecut. Sampai dalam hadis terkait dengan doa,
disebutkan sebagai bagian doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Jubni, berlindung dari pengecut. Karena pengecut ini masuk perjuangan terhadap hawa nafsu. Pengecut itu egonya itu tidak kuat, Pak. Egonya itu melemah gara-gara lihat terpengaruh yang di luar. Aku mek petang ewu pemane cengkring misal lawanku lho gede-gede, tentara Jalut lah gede-gede toh Pak ya. Nah Talut kan tentara cilik-cilik mek 300an. Nah Jalut puluhan ribu. Tapi apa yang membuat dia berani? Karena iman. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu kalimatnya adalah alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa bertemu dengan Tuhannya. Lalu mereka mengatakan berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak biidznillah. Iki bumi iki kerajaane Gusti Allah. Bukan kerajaane Jalut. Terus menungso iku ya makhluke Gusti Allah, bukan makhluke Jalut. Titik, tapi ini ditolong karo sing duwe sing dadi raja makhluk, raja urusan. Kira-kira menang siapa, Pak? Ya menang ditolong. Makanya dulu sahabat Khalid bin Walid itu dalam perang Yarmuk, ketika ada anggota bawahannya itu ngomong kepada pasukannya, karena Yarmuk ini pasukan musuh sekitar 46.000. Nah, sedangkan pasukannya Khalid bin Walid itu sekitar ribuan aja. Itu. Apa yang dikatakan oleh pasukannya tadi, Pak? Karena melihat jumlahnya banyak, dia mengatakan pasukan kita ini sedikit, yo kalah rek. Pasukan mereka banyak, yo mesti menang. Ini terdengar, Pak, sama pimpinan. Apa kalimatnya Khalid bin Walid? Karena beliau pimpinan langsung digewedak, Pak, sama ucapan, Pak. Pasukan yang sedikit ditolong oleh Allah banyak menang. Pasukan yang banyak gak ditolong Gusti Allah koyo titik kalah. Ini pakai iman atau pakai rasional? Iman. Maka senjata orang itu berjuang melawan hawa nafsu itu harus punya iman dan terus memelihara iman sepanjang hidupnya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah agar iman kita semakin meningkat, semakin sempurna sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk pada bahasan dampak salah treatment hawa nafsu. Para jamaah sekalian, hawa nafsu itu bersifat liar. Ya, seperti yang disampaikan dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Maksudnya liar itu dia itu ndak mau nurut aturan, sak karepe dhewe, sak senenge dhewe. Nah, ini yang dinamakan sak karepe dhewe, sak senenge dhewe. Dalam bahasa kitab Imam Al-Ghazali namanya hawa nafsunya, hawa nafsu binatang ternak. Yang pada saat Idul Kurban nanti, Pak, kita disuruh bukan sekedar menyembelih binatang ternaknya, tapi perintahnya itu, makna batinnya itu kita disuruh menyembelih sifat binatang ternaknya. Disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa malam yudabbih bimina, barang siapa yang tidak bisa menyembelih dabihau, yaitu sembelihannya di Mina, fal yudabbih hawahu, maka sembelihlah hawa nafsunya. Termasuk hawa nafsu sing sak karepe dhewe, sak maune dhewe. Apunten Pak, anak-anak muda kalau lihat cewek dia lebih memilih ta'aruf apa memilih pacaran? Arek enom. Jadi kan pernah nom tuh Pak. Iya. Pas biyen lu gak ngerti syariat. Iya, kira-kira milih sing endi, Pak? Ya pacaran. Nah, itu tak liarnya kita. Itu. Ya. Kalau di barat liarnya nggak karu-karuan, Pak. Hubungan sesama jenis, hubungan sesama keluarga, sampai hubungan seks sama binatang. Ini masuk liar, no? Liar.
Karena memang itu hawa nafsu kalau nggak dididik, nggak diatur, nggak dikendalikan, karena mereka freedom. Mereka menggunakan aliran freedom, kebebasan individu. Maka itu dianggap sah-sah saja. Tapi kalau pakai teori hawa nafsu bermasalah. Ini nanti kalau di akhirat potensinya dia bisa seperti binatang. Ya, ada satu riwayat hadis yang menggambarkan sosok manusia nanti di akhirat sebagaimana kebiasaannya di dunia. Sing seneng makan sing haram-haram, sing kotor-kotor, ya kayak babi. Sing suka ngerampas-ngerampas, gak barangi dhewe, ya kayak kethek. Nggih, Pak. Sing ngerampas topi-topi nang kebun binatang iku sapa to, Pak? Bajul napa kethek to, Pak? Nggih, kula nggih nate Pak kali anak-anak teng kebun binatang, bukan madakno rupa lho mboten, nggih. Me time, nggih. Ya ana liburan mosok ustaz ceramah terus. Ya anake ya butuh jalan-jalan. Nggih, Pak nggih. Kok nek ngikuti undangan. Lah anakmu kapan? Nggih. Kok mesem-mesem Pak jenengan? Alhamdulillah. Nggih, isu-isu mesem iku tandane kok sampai bengi iso mesem, Pak. Itu kaidah kejiwaannya begitu. Nek isu iku bahagia, biasa sampai bengi iku bahagia. Nek malam iku pas sadurunge turu iku bahagia, biasa menisu iku tangi iku srekal. Makanya dalam agama kan sebelum tidur itu kita disuruh zikir, disuruh wirid untuk menenangkan jiwa. Ngono menesuk tangi ya ceria. Tapi nek sadurunge turu mikir utang, mikir apa, ya wassalam. Menesuk wajah tangi ya mecucu, ditangi ya murang-muring. Aku gak ngomongi sapa-sapa lho. Wonge gak teko kok saiki kok. Saya lanjutkan para jamaah sekalian. Nah, manusia itu Pak, kalau ada rangsangan, kalau ada ajaran, imitasinya, peniruannya itu levelnya lebih tinggi Pak. Kemampuan meniru itu lebih tinggi. Ini ada penelitiannya, dilakukan oleh seorang psikolog komparatif namanya Winthrop Niles Kellogg tahun 31. Dia punya anak Pak, anak yang baru lahir, ya beberapa bulan. Nah dia ngambil simpanse loh Pak. Kan rodok mirip to Pak, nek jaketan loro terus padha warna jaketnya kan didelok teko mburi kan rodok mirip to Pak. Nggih, sinpase karo menungso iku. Teko mburi lho, bukan teko ngarep lho Pak, nggih. Jaketan, pas jaketan, nggih. Lah ini diteliti Pak. Ya, dia mau meneliti apakah binatang itu bisa meniru manusia. Itu. Tapi anake Pak sing didadekno objek percobaan. Embu, wong biyen niku sayen niku, anake dikorbankan untuk jadi percobaan. Apa yang terjadi? Malah yang terjadi bayi niku niru simpanse. Yo gak nangis, yo malah ngono ngono. Ya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dihentikan sama dia. Artinya gagal. Bahwa malah manusia itu yang punya kemampuan imitasi, ibaratnya ke sepon, nih dikai banyu langsung bus. Itu. Apalagi umur 0 sampai 4 tahun atau 0 sampai 6 tahun. Karena itu masa-masa emas untuk menyerap. Makanya di dalam agama kan 0 sampai 6 tahun kan boleh dibentak Pak, arek iku. Gak boleh mendapatkan kekerasan. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian. 0 sampai 6 tahun melarang boleh, tapi melarangnya itu kayak melarang rojo. Permisi adik ya, ini bahaya. Nanti kalau kena itu sakit. Nek kene kan enggak. Hati-hati. Langsung poket langsung ini. Nek sering mengalami kegagetan Pak, saged trauma napa mboten? Kenapa 0 sampai 6 tahun itu instingnya, belum akalnya belum berfungsi sempurna. Ya rada mirip-mirip kayak kucing lho, Pak. Sampeyan ana kucing ya teko terus sampean gentak. Ana kucing ketok gentak. Kucing iku nek ana sampean langsung melayu gak karo-karuan. Betul nggak mboten? Ya trauma kucing iku karo sampean. Itu. Karena itu sifat karakter hawa nafsu, Pak. Rodok sensitif Pak, hawa nafsu wong sifatnya tuh reaktif dan spontan. Kalau terlalu banyak waktu kecil mendapatkan tekanan dan kekerasan, iso ceklek. Nek bakat karakternya itu lembut, yo ceklek Pak. Wong iku gampang depresian ngono Pak, potensinya kalau dewasa. Tapi kalau karakternya itu kaku dan keras, nanti dampaknya yo sering murang-muringan. Si kena efek yo istri karo anak-anake menenek gede. Kalau tidak disembuhkan, kalau tidak ketemu kajian-kajian kejiwaan begini, dia agak punya mempersepsi baru terhadap kejadian masa lalu. Kok saya ngomong gini kok para merenung semua Pak wajahnya ini. Ya.
Ya moga-moga kita ditolong oleh Allah, Pak. Jiwa kita semakin sehat, keturunan kita semuanya semakin sehat jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena daya imitasinya itu kuat, makanya disuruh hati-hati pengaruh lingkungan, pengaruh pola asuh, itu pengaruhnya sangat besar. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan salah treatment ketika potensi hawa nafsu itu liar apa? Dia nggak pernah menahan, nggak pernah mengendalikan. Sama anaknya kalau pengen diturutin terus, nggak pernah diajari ditunda dek, nggak pernah diajari pengennya adik itu bisa loh, nggak terwujud karena di dunia ini bukan milik kita semua, ada keadaan yang di luar kuasa kita, nggak pernah diajari begitu, pengen diturutin ya. Apa yang terjadi nanti ketika dewasa? Ya jiwanya rapuh, gak diturutin bojone langsung murang-muring. Aku mbiyen pas cilik sampai SD, SMP, SMA, mama aku lho nurutin terus. Iki bojo ke anyaran, ngono-ngono barang kali mati ono anyaran barang. Ya. Kok gak diturutin, kok gak koyo mbiyen? Ya karena pengulangan polanya begitu. Kalau sesuatu itu diulang-ulang, maka dia itu akan otomatis. Kalau nggak dapat begitu, ya dia nanti akan muntap, muncul liarnya, muncul reaksinya. Ini kejiwaan, Pak. Ini masalah kejiwaan. Ya, dan belajarnya dari teori ini kalau kita kaji di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kalau potensi liar tidak pernah ditahan dan tidak dikendalikan, ya kok ya udah liar. Jenengan mendekat sedikit, niku langsung respon. Lapor, lapor delok-delok. Pernah ketemu preman ta, Pak? Sing rada stres ngono. Sampeyan delok ngono, Pak, langsung. Ya. Wong saya sepeda motoran tuh mau belok, Pak, belok kiri, Pak, mau menuju masjid. Dari arah berlawanan nyalip, Pak, arek loro, nom-nom. Yo karo mberoki aku, Pak. Wis lumayan latihan pengendalian nafsu aku ngono. Isuk-isuk subuh-subuh oleh cobaan gitu. Ya. Ya kalau kita tahu ilmunya kan tidak marah, Pak. Ya berarti ini bisa jadi keluarganya nggak ada kenyamanan dan ketentraman. Lalu dia lari keluar. Ketika lari keluar ya itulah dunianya. Kalau ada yang nggak cocok karo pengennya ya dia akan muntap. Itu. Nah artinya apa para jamaah sekalian? Ya itu sifatnya hawa nafsu begitu. Kalau dibiarkan, tidak bisa dikendalikan, nanti liar. Ya. Seperti liarnya Zulaikha. Zulaikha ini sudah punya suami apa enggak, Pak? Sudah. Tapi itu tertutup semua dari etika, kaidah kewajaran. Wong dia sudah punya suami, tapi ngejar siapa? Nabi Yusuf. Ono menungso kok ganteng ngene eman gitu. Ditambah iman, mari ngono, mungkin suaminya kurang perhatian, mung sibuk pejabat ya, Pak, gitu. Nggak dapat kebutuhan jiwa, akhirnya jadi ambisi nggak terkendali, akhirnya maksa. Nah ini, Pak, yang dinamakan tidak diajari, tidak diarahkan, akhirnya menjadi liar. Apa dampaknya? Pertama, cenderung melampaui batas, entah batas kewajaran, entah batas etika, entah batas syariat. Orang yang melakukan lesbian itu melanggar batas kewajaran apa betul? Sak wajari ku wong wedok ya seneng wong lanang, betul nggih? Itu. Misalnya ada seorang laki-laki suka perempuan tapi ciuman tuh di depan umum, Pak. Itu melanggar batas apa? Ya kewajaran, ya etika, ya syariat. Itu. Kenapa? Karena mungkin dia nggak pernah diajari, mungkin dia nggak pernah ditahan dan dikendalikan. Karena orang melakukan itu kan bisa karena nggak tahu, Pak. Atau bisa juga karena dia nggak pernah menahan dan mengendalikan. Ketika ingin langsung dipenuhi, lalu dia nggak peka terhadap lingkungan sekitar. Pokoknya aku seneng. Nah kalau pokoknya aku seneng itu nanti ada karakter hawa nafsu kedua namanya anania, keakuannya yang lebih dominan. Pokoknya aku seneng, gak peduli sing liyane. Jadi kepekaan terhadap sekitar tuh menjadi lemah. Tapi aku nih pokoknya seneng, pokoknya happy. Ada nggak, Pak, model gaya kayak gini? Ini nih dengan model nanti kalau dituturi, Pak, ya wis angel-angel tenan tuturane. Itu nanti yang kedua, bahasan kedua, keakuannya terlalu tinggi. Yang kedua, akhirnya pola salahnya menetap.
ada masalah, lari ke minuman keras, lalu menjadi kebiasaan, maka jadi kecanduan. Ya, bapak ibu ndak punya perhatian, ndak punya me time kepada anaknya kecil, terus anaknya dikasih HP, bisa nggak kecanduan game? Bisa. Itu. Karena ada pola yang salah dan ini berlangsung lama. Ketika berlangsung lama, ibaratnya ya kayak kecanduan. Nah kalau sudah kecanduan, nanti kalau menyelesaikannya itu nggak bisa langsung sak geradak Pak, nggak bisa. Dalam dunia psikologi itu ada istilahnya desensitisasi. Butuh pentahapan kalau orangnya sudah kecanduan. Zamannya Nabi, zamannya Khalifah, ada seorang sahabat namanya Abu Mihjan. Sebelum masuk Islam, dia sudah Pak, kecanduan minuman keras. Ketika dia masuk ke dalam Islam, ya minuman keras ini nggak bisa dihentikan sama dia. Karena kalau nggak minum terjadi sesuatu pada dirinya, nggak enak, bingung, sakau. Itu. Ketika nggak kuat, nggak kumpul sama orang, ya larinya ke minuman keras. Bahkan ketika jihad saja Pak, sing liyane ku wiritan, melu jihad bareng Pak, meskipun ngomben-ngomben ini. Makanya sama ojo ngentengno preman, ono preman pembela Islam ya ono, cuma ya ngono, sik menyisakan masalah problem akhlak gitu. Tapi atine seneng karo Islam. Terjadi Pak di masa Khalifah Umar bin Khattab ini Abu Mihjan. Sampai Khalifah itu berpesan pada panglima, Abu Mihjan ojo sampai elok. Ya, penjarai gitu. Sampai begitu para jamaah sekalian. Tapi akhirnya selesai. Ketika apa? Ketika sekitarnya Pak, sekitarnya itu memaklumi bahwa ini problem personal yang berat buat dia. Lalu sekitarnya itu nggak pernah mencelah dia Pak. Yang dilakukan tuh Allahumma firlahu warhamhu. Melu jihad ya Pak. Elek-elek ngono ya nek perang menangan ya. Ya, di salah satu perang itu ya ketika panglimanya sakit, lalu kudanya panglima dipakai, senjatanya panglima dipakai, pasukan kaum muslimin itu mau kalah. Ketika kedatangan Abu Mihjan ini berantakan semua Pak. Meskipun elek tapi ya ono gunane itu. Lah para sahabat itu nggak fokus sama kejelekannya, tapi melihat iki ono kelebihan. Cuma dia itu masih punya problem masalah hidup yang perlu disupport. Iki engko nek dilaknat. Itu pernah Pak dalam satu riwayat itu, ya ada yang berdoa moga-moga Allah menghinakan kamu sama Nabi. Jangan celah dia. Jangan hina dia. Kalau kamu celah dia, hina dia, dia terus ngedrop sama dengan kamu membantu setan menguasai dia. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, jangan doakan begitu, diganti doa yang lain. Allahumma firlahu warhamhu. Titik. Ojo kama wafuan dulu Pak, mati wong iku. Ya, Allahumma firlahu warhamhu. Ampuni dia, rahmati dia. Nek gak iso mbantu, gak psikolog kok apa wis ndongakno ae. Kok wis gak mbantu, ndongakno elek misal. Nek carane ngene Nabi doa umati terus muspro. Nabi ku doa umati termasuk umati sing bermasalah. Jangan ditambah kita malah doakan jelek sama umat Nabi yang bermasalah. Ketane merenung kabeh. Ini pesannya Nabi Pak. Akhir zaman ini kerusakannya potensinya nggak tahu kita. Tapi itu nanti bisa diselamatkan. Ya, ketika umat Nabi itu punya ruhama ubainahum, ain rohmah. Melihat dengan pandangan rahmah terhadap umat-umat Nabi yang mungkin sekarang masih keluar keburukannya, tapi bisa jadi dia keluar keburukannya di dalam hatinya masih pengen baik. Dan orang kalau hatinya masih pengen baik Pak, terus masih keluar keburukannya, yang dilihat Allah itu bukan perbuatan buruknya, tapi hati yang baik itu terus dipandang sama Allah. Kalau tetap istiqomah Pak, hatinya baik. Ya, ketika hatinya baik kan melakukan kesalahan kan mesti nyesel Pak. Nang kamar nangis gak karu-karuan. Itu suatu saat nanti bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang-orang yang dulu nggak pernah subuh di masjid. Masa lalunya preman, buruk dan sebagainya. Tapi dia istiqomah Pak. Sampai akhirnya sekarang istiqomah di masjid. Dan mudah sekali untuk berangkat menjalankan sholat subuh. Karena Allah menghargai orang-orang yang istiqomah tawabin. Salah segera ngaku, gak pakai jaim. Jatuh lagi, ngaku lagi. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul
mutatahhirin. Karena dia masih berproses, Pak. Mau berproses terus walaupun jatuh bangun. Kayak arek sepedaan iki lho, Pak. Ini arek sepedaan tiba ping 100 tapi kok tetap gelem belajar sepeda. Suatu saat bisa sepedaan apa mboten? Ada timingnya. Enggak semua orang bisa sepeda itu 5 kali jadi terus dipadakno kabeh. Nek donya digawe koyo ngono yo gak indah, Pak. Itu. Donya iku sono variasine dhewe-dhewe. Orang tobat itu sarannya juga macam-macam. Timing orang tobat itu juga macam-macam. Ada anak itu tobat ketika ibunya baru wafat atau baru tobat. Ada yang tobat ketika ibunya masih ada. Seperti Ustadz Jeffrey Bukhari, perjuangan ibunya, Pak. Ya, terus berdoa terus gitu. Akhirnya juga taubatan dan dikasih sebelum wafat. Gitu. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kalau kecanduan itu tidak ada yang mensupport, menolong, ya, apalagi support system, Pak, ya. Negara ekono, itu yang lumayan yang Jawa Barat itu, Pak. Ono support sistemnya, dilatih disiplin, tapi di dalamnya juga ada psikolognya, di dalamnya juga ada yang bagian ceramahnya spiritual digabung, Pak. Disiplin iyo, ya dikai mangan, ya dikai ini kabeh dikai. Ya saulan ya dadi wong karantina. Wong menyelesaikan kecanduan itu memang metodenya karantina. Orang yang jeleknya itu nggak bisa terkendali, jak minum ngombe. Karena itu pelarian dia ketika di keluarga dia tidak mendapatkan kenyamanan. Dia melihat bapak ibunya tengkar, ada apa urusan duit tengkar, nanti urusan apa ngomong dikit tengkar. Gak nyaman dia, Pak, pergi keluar. Cari, dan di sana itu ibaratnya bahagianya. Dan itu terjadi bertahun-tahun, akhirnya menjadi pola yang menetap. Itu. Nah, ini harus dibantu, disupport oleh lingkungan, Pak, oleh sistem. Ya, pernah di satu televisi itu disebutkan ketika satu kampung itu ada banyak anak kecanduan game, itu langsung kampung itu ketua RT-nya itu membuat namanya permainan yang lama-lama itu, Pak, engkle dihidupkan, apa dihidupkan, permainan-permainan yang lama klasik dihidupkan untuk mengisi waktu anak-anak tadi supaya larinya nggak ke game. Nek bapak sing inisiatif, wong bapake gak open kok. Wong dudo. Ya nek janda sik rada open nggih, Pak nggih. Ya. Janda karo dudo ya sik open janda, Pak. Sik open nek dudo terus anake papat iki rata-rata kadang gak adus barang kok anake. Cik mboten serius, Pak. Ya, itu salah satu teknik namanya fun learning. Mari serius kayak guyon cik mlebu, Pak, materine. Nggih. Lanjut, yang kedua. Dampak salah treatment hawa nafsu. Hawa nafsu itu selain potensinya liar, dia itu bersifat keakuan, Pak, ego. Ini kalau keakuan ini tidak pernah dibina, nggak pernah dididik, potensinya itu seperti iblis. Ibadah yang cukup lama itu loh membuat dia itu malah bukan menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, tapi malah menjadi orang yang sombong. Adam ini makhluk anyaran, junior, ibadah ya wis gurung ketok. Aku iki wis teko api, aku ibadah ya wis suwe, malaikat-malaikat ya kenal, gitu, Pak. Kok aku malah dikongkon hormat karo Nabi Adam, sing dadi khalifah wis Adam, terus marun dikongkon hormat misal aturan model apa itu murang-muring Pak Iblis. Sombong napa mboten? Beda dengan malaikat, Pak. Malaikat itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu iki lho kelebihane manungsa. Diajari sesuatu, akeh, masuk. Awakmu diajari ku mek situk tok, nyabut nyawa ya nyabut nyawa, ngurus angin ya ngurus angin. Ku bedane, kelebihane akal menungso karo akal malaikat. Makanya manusia itu menjadi mulia karena ilmu sama akal. Itu. Setelah itu ketika disuruh sujud apa betul, Pak? Malaikatnya sujud, fasajadu illa iblis. Sudah sadar, Pak. Orang ngagung-ngagungkan aku ini lebih baik daripada Adam karo iblis. Aku teko cahaya, level paling puncak. Ya, kecepatan cahaya. Ini Pak, pernah ana riwayat nek malaikat terus ngejok-ngejokno cahaya barang. Nek iblis kan ngejokno api kan, Pak. Api.
Terus mari ngono Adam teko tanah. Nek film Avatar kan api mengalahkan tanah nek Avatar. Ya mbo, apa golongan Avatar apa enggak, iblis juga ngerti. Kok mengunggulkan api terus merendahkan tanah. Tapi malaikat apa mengunggulkan dirinya, Pak? Padahal dia secara ciptaan lebih baik nggak daripada iblis? Lebih baik nggak daripada Adam? Inilah Pak bedanya, Pak. Para jamaah sekalian. Kenapa? Egonya nggak ada memang. Kalau malaikat tuh egonya nggak ada karena nggak dikasih hawa nafsu. Nek iso ngono wajar. Makanya gono balesan, gono surga kanggo malaikat yo mboten wonten, Pak. Tapi kalau manusia punya ego lalu dikasih perintah, kok iso berjuang mengendalikan egonya sampai bisa melaksanakan perintah, akhirnya dapat pahala no betul. Dapat pahala karena diperjuangkan. Makanya jenengan itu sebenarnya kan makhluk yang diireni malaikat kalau istilahnya para ulama itu. Karena makhluk yang dia dikasih hawa nafsu, ketika dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya, derajatnya itu bisa melebihi malaikat. Nah, para jamaah sekalian, ya, salah treatmentnya apa kalau keakuan? Orang tuh kalau punya ego, kalau dipenuhi secara berlebihan, misalnya sering dipuji tapi nggak pernah dikritik, sering dipuji tapi ketika salah nggak pernah ditunjukkan kalau itu salah. Lama kelamaan Pak ini nanti potensinya akan muncul gangguan kepribadian. Ya, namanya kalau dalam dunia psikologi namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu ada dua pola asuh yang berpotensi nanti besarnya punya potensi kena NPD. Egonya itu dipenuhi terus berlebihan atau nggak dikasih sama sekali. Melakukan sesuatu nggak pernah diapresiasi, melakukan yang baik tidak pernah dipuji, melakukan sesuatu tidak pernah dihargai, dalam jangka waktu lama tidak pernah dikasih sama orang-orang terdekat, entah orang tuanya atau sekitarnya. Ini ketika dibiarkan terus menerus potensinya bisa kena namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Makanya di dalam agama itu kan dikasih nanti namanya apa Pak? Kaidah proporsional. Pujian tapi muji yang proporsional. Ojo nggak dikasih sama sekali. Kalau nggak dikasih sama sekali itu namanya kebutuhan jiwanya dehidrasi. Nanti kalau nggak dipenuhi Pak sampai SMA sampai dewasa, sing kena efek itu istri karo anake. Nanti ini gak diperhatikan kalau istri ini, gak dituruti kalau istri ini, gak dituruti kalau anaknya, emosinya itu nggak wajar. Sopo sing gelek duwe iki gak aku kabeh ta. Wong dikongkon ngene, wangel gak karu-karuan. Jadi marahnya itu menjadi tidak wajar. Itu salah satu tanda bahwa ada potensi dia kena namanya NPD. Karena masa lalunya tidak mendapatkan pemenuhan penghargaan, tidak mendapatkan pemenuhan apresiasi, sehingga berpotensi ada gangguan kejiwaan. Ya, kalau dalam bahasa agama namanya NPD itu ujub. Istilah agamanya itu ujub, kebanggaan, tapi kebanggaan yang salah, menjadi si paling Pak, si paling benar, si paling mulia, si paling yang harus dihormati. Ya, itu gara-gara apa? Hawa nafsunya yang keakuan tidak dikelola, tidak dididik, tidak diajari Pak. Tidak dididik dengan apa? Kaidah kebenaran. Egonya itu tidak dididik dengan kaidah kebenaran. Iblis yang memerintahkan sujud itu Nabi Adam apa Allah? Lah iblis itu lali, sehingga kayak perintahkan bukan Adam. Kalau yang ngasih perintah itu Adam, memang awakmu pakai ego ya rada lumayan lah. Alasanmu kalau kamu itu dari api, terus Adam itu dari tanah, rada lumayan. Iku nek sing merintah sapa, Pak? Nabi Adam. Tapi sing merintah siapa? Allah. Loh Pak, gara-gara orang itu egosentris Pak, fokus sama egonya sendiri, itu sampai bisa lupa sama syariat. Terjadi apa betul? Ada nggak sampai orang tua mengatakan, wes ganti anak-anakan, enten apa betul? Iku nek sampai muncul Pak, nek keterusan, terus awakmu iku pengen anakmu jadi baik, ya nggak bisa lah. Wong awakmu gak ridho kok karo anakmu.
Kiai 200 kok iso marasno. Wong awakmu sik jengkel karo anakmu kok. Ridho wa firidol walidain. Jadi yang diselesaikan nih anak nakal, wong tuanya harus punya kelapangan. Aku dikai cobaan anak sebagai musuh. Nggih, saya terima ya Allah. Berarti ini jatah anak sebagai musuh. Ridho. Yang kedua, optimis, berbaik sangka. Banyak ya Allah anak-anak nakal tapi orang tuanya itu punya mental yang bijaksana, mental yang lebih lapang, telaten. Akhirnya anaknya luluh. Ada nggak Pak? Ada. Berarti kalau dikasih anak nakal, berarti mau dibina nggak sama Allah menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih lapang? Berarti dia dikasih jatah Pak untuk menjadi pribadi yang baru dengan masalah anak nakal, dan dia disebut dengan sukses. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses orang yang zakah, menyempurnakan jiwanya, meningkatkan kualitas jiwanya. Para jamaah, kalau ini tidak dididik yang keegoan ini, apa dampaknya? Pertama, nggak mampu melihat diri secara personal, secara proporsional. Orang kalau sering dipuji, akhirnya dia bisa nggak membedakan ini pujian yang pas, ini pujian yang nggak pas, bisa nggak Pak? Padahal kenyataannya itu loh nggak ada pada dirinya. Terus ono pujian, kenyataan nggak ada dirinya, dia akhirnya tetap senyum apa enggak? Loh, akhirnya rodo bermasalah kejiwaannya. Kenyataan nih loh, kok ono pada dirinya, kok koyok-koyoknya ada, loh Pak. Akhirnya nggak bisa melihat proporsional pada dirinya. Ini sehat jiwa no betul? Enggak. Yang kedua, ya, akhirnya kalau orang tuh egosentris, keakuannya yang dinaikkan, nggak peka sama orang lain, Pak. Nggak peka sama kebutuhan orang lain, nggak peka sama apa? Bebannya orang lain. Karena ego. Ini ada kisah nyata, Pak. Seorang laki-laki sama perempuan suami istri meracang, paham meracang ya, Pak? Ya, termasuk melacang di dalamnya itu ya ono HP untuk ngisi token, ngisi pulsa. Lah iku wis pembagian Pak sama istri nih. Engko di bagian token karo pulsa sampean sing iso. Bagian kulaan sampean nang pasar, engko di bagian dodoli aku. Lah ngono iku suamine iku rada nakal, Pak. Yang mengganggu ego istrinya. Dia itu ngajari, sik tambah pinter ya, tak ajari token. Padahal dia punya modus. Balikan nek tak ajari kan pekerjaanku rada ilang. Nek rada ilang kan aku lebih free, aku iso ketemu kanca-kanca. Ternyata masa lalunya itu kurang dolan. Ya. Jadi wis rada tuwek ngono sik dolan ae itu. Apa yang terjadi, Pak? Ya ini soalnya kan saya lagi belanja Pak ke toko. Nah, wong curhat ya, Pak. Ini tak rungokno ae. Gitu. Aku sik transaksi kurang mari kok ngoceh dhewe. Lah ya apa nyegati wong wedok iki. Iya. Tapi kan jadi ceramah, bahan ceramah. Wong saya gak menyebut daerahnya mana, Pak. Tapi sebagai pelajaran. Sing wedok egonya terganggu, keakuannya terganggu. Nang kok enak. Aku ngene iki lan berarti disiasati. Kayak ono teori konspirasi barang ngono kaya ya. Dia marahi kok diomongno nang aku pas tuku ngene. Ya akhirnya di bahan ceramah pagi hari ini. Muga-muga manfaat Pak oleh pahala wong ya. Amin ya robbal alamin. Tidak peka, Pak, terhadap kebutuhan orang lain. Ya, ada seorang suami yang akhirnya peka setelah dia sakit lama di rumah, Pak. Lalu dia akhirnya memuliakan istrinya, menghormati istrinya yang sepanjang beberapa puluh tahun yang lalu repot ngurusi anak-anaknya, yang itu tidak pernah dia pahami dan mengerti. Baru ketika dia sakit, akhirnya Pak, egonya dididik sama Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Karena salah satu fungsi musibah itu la'allahum yatadarraun, supaya hamba yang awalnya meninggi egonya itu bisa merendah sehingga bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Yang ketiga, ya, kalau egonya terlalu tinggi, Pak, nggak dididik, tidak mampu menempatkan diri. Ya, ana ustadz sing hafid Quran, ya, dia ya ustadz tapi bagian ceramah. Tapi maca yo apik tapi yo sek kalah lah karo sing hafid. Iku nek make ego-egoan ngono iku maju Pak nang ngarep. Wis tak pek kabeh pahalae. Yo ceramah yo ngimami yo aja ngono. Ya, kabeh ku ono bagiane dhewe. Nek ego-egoan ngono iku yo akhire yo gak dadi apik. Itu juga masalah ego, Pak.
ada yang sepuh, kita ini masih muda, ya. Kalau kita egonya pinter, anzilu, tempatkanlah orang manazilakum, posisi mereka itu sesuai dengan posisinya. Oh, yang sepuh itu dihormati, itu. Nah itu kalau nggak belajar Pak, menata ego, yang terjadi adalah nggak bisa menempatkan. Rodok koyok sok-sokan, Pak. Jadi akan terasa nggak kalau orang itu sudah mulai sok-sokan? Orang bagian itu yes koyok gaya bagian ini. Aku gak ngomongin sopo-sopo loh Pak ya. Oh, ini bagian dari pelajaran mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, efeknya kalau ego ini keterusan, sulit menerima masukan dari orang lain Pak. Karena dia melihat bahwa dia yang paling pinter, dia yang paling baik, dia yang paling bisa. Kalau perasaan ini paling dominan, akhirnya dia nggak bisa menerima masukan dari orang lain. Apalagi masukan itu dari bawahannya. Ada nggak anak ngomong bener Pak sama kita? Terus kita itu pakai ego, misalnya ibu, ya, ibu itu ngomong aneh, mangan itu bismillah, gak bismillah yo mau yo, bismillah. Terus mari ono pas ibu mangan itu gak ono umi-umi Pak, langsung ini. Terus ketemu anaknya, terus anaknya bilang, mah, nggak baca bismillah mah, tak batin, gaya, padahal yo gak batin belas. Iku ego napa mboten? Ego Pak, itu. Orang tua itu nanti bisa mendapatkan hidayah Allah mungkin dari kata-kata anaknya atau sikap anaknya, karena bisa jadi sikap anak kita itu ada yang terbaik melebihi kita. Kalau kita bisa mengelola ego Pak, kita dari siapapun dimanapun kita akan pintar mengambil pelajaran. Kalau ini terjadi para jamaah sekalian, nanti kita ya akan menjadi orang yang lebih bijak ya, karena pintar mengambil pelajaran, nggak hanya mengunggulkan ego kita. Yang terakhir Pak, kalau ego ini tidak dididik, koyok Fir'aun, koyok Qarun, cenderungnya itu memaksa dan mendominasi. Memaksa dan mendominasinya Fir'aun dengan membuat peraturan pemerintah. Seluruh bayi laki-laki yang berpotensi, kata dukun saya, bayi laki-laki ini lahir bisa menghilangkan kekuasaan saya, harus dibunuh semua, pokoknya lahir tahun ini harus dibunuh. Itu pakai arogansi betul. Karena keakuan itu. Kalau Qarun, keakuannya di mana? Keakuannya lewat pamer. Eksistensinya menjadi orang yang sukses, yang kemudian berhasil sampai uangnya banyak. Ya pakai karnaval Pak. Jadi karnaval itu nggak hanya sekarang Pak, wis ono Pak, zaman dulu Pak. Sejak zamannya Qarun karnaval wis ono. Ya di Al-Qur'an tuh karnaval dibawa sama orangnya Pak. Ya, membawa hartanya keliling, jalan-jalan gitu. Nah sampai orang yang melihat itu ngomong ini, seandainya yo aku iso kaya Qarun ngono yo, bejo yo Qarun itu. Tapi ketika Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah, apa kata-kata orang yang pernah ngomong begitu? Dia mengatakan begini, sing bener memang Gusti Allah sing milih sapa dilapangkan, sapa sing dipersempit, ono maknae kabeh. Aku gak gege mongso, gak kepengin rada cepet sugih, padahal aku iki malah mentalku tambah bobrok, malah cepet-cepet sugih, gak siap sugih. Kok mesem-mesem Pak jenengan? Kaya iling sapa ngono, kanca sampean. Ya, ndak apa-apa pelajaran. Orang kaya baru. Ya, mentalnya enggak siap. Terakhir penutup para jamaah sekalian, nggih. Hawa nafsu bersifat bodoh. Salah treatmentnya apa? Kurang diedukasi ilmu dan syariat, Pak. Apa dampaknya? Tidak diedukasi dengan ilmu, dominan emosional. Dadi nek ana masalah itu yang didahulukan tuh emosi. Ana radio rada rusak digebrak-berak. Padahal nek rasional kan ya dandakno nang reparasi. Mulai disetel kok rada kebanteran, dipindah channel kok kemersek-kemersek ya aja mbok gebrak. Gitu. Nek mbok gebrak ya tambah parah. Tapi enten Pak pakai jurus gebrakan Pak. Ya, saya pernah ngurus surat Pak ya, ngurus surat ke satu dinas itu. Saya sudah nyerahkan forumnya, terus dia masukkan ke komputer Pak filenya itu. Baru nubrok, ya aku rada kaget iki apa gitu. Kok langsung dibrok? Ya mungkin komputer ya Pak rada bermasalah. Nah, kalau rada bermasalah mari digebrak-brok, iku karepe cek gak bermasalah ngono lho. Cek kaget komputere, sing hang terus berubah. Ya, itu juga ujian hawa nafsu Pak. Mikirnya gimana Pak supaya saya ndak emosi? Iki nang omah, masalah nang omah digawe nang kantor yo sakno yo gak duwe ilmu psikologi ngono ae aku mikir.
Ya, engko nek mikir aku kan konsumen, aku ini kan apa pelanggan, masa kok diperlakukan gini? Lah lapo baperan, Pak. Ya. Iki sakno ngono ae Pak karo wong iki, berarti ana masalah nang omah ndak bisa dikendalikan dibawa ke kantor. Ya didongakno ae. Ya diisi Pak kebutuhan jiwanya. Ya, thank you Mas, thank you apa thank you. Terima kasih. Makasih atas bantuannya, kan sudah dilayani lumayan. Ya, menghibur lah Pak ya, menghibur. Moga-moga dia bisa tambah bagus. 2, kalau nafsu itu bodoh, tidak diedukasi, tidak dikasih ilmu, dominannya apa? Nanti yang sering menilai dan memutuskan itu sering salah. Nih komen sering salah, nih sikap itu sering salah, itu akan kelihatan Pak. Ketika tidak pernah majelis ilmu, tidak pernah baca-baca, tidak pernah wawasan, itu nanti kalau ngomong dan komen tuh ya sembarang ngomong, sembarang komen tapi salah terus. Ada nggak Pak orang model begini? Jadi koyok pinter-pinter padahal ya omdu, ya omongnya nggak berkualitas. Nih sampean guyu ketan iling konyo sampean Pak sampean. Ya tapi nih iling ini didongakno mawon, ojo dianu Pak ya, didoakan. Yang ketiga terakhir penutup, akhirnya kalau hawa nafsu jarang dikendalikan, diajari, jarang dididik, akhirnya sering jauh dari kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi gayanya itu reaktif, spontan, ya efeknya begitu, reaktif, spontan, terus sering salah. Ya, sebagai penutup, di zaman Nabi ada kisah Pak, ini disebutkan dalam riwayat hadis. Ada Ibnu Sabil Pak, masuk ke kota, ya. Setelah itu ke kota Madinah, ya. Ada tanaman, ada kebun, kono buah, dia lapar Pak, perbekalannya habis, dia lapar. Terus dia ngambil Pak, untuk sekedar mengenyangkan. Ketahuan sama yang punya kebun. Ya, saya tanya Pak Njenengan, secara rasional orang kalau lapar, kira-kira dimakan semuanya kebun apa cuma sedikit? Sedikit. Tapi karena ini egonya yang dominan, akhirnya dia memperlakukan orang yang salah ini tidak proporsional. Bajunya itu dicopot Pak, dilucuti, mbok tinggu jaminan bopong, ya. Terus peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Apa perkataan Nabi? Ya diseneni Pak, dimarahi. Orang itu kalau lapar ya dikasih makan. Awakmu soge kok. Mosok goro-goro panganan sekedar untuk mengenyangkan aja terus marono gayamu kok gaya koyo mendominasi ngono. Egonya kan Pak. Yang kedua, nek wong gak ngerti diajari, aja mbok omeli. Ya, mungkin iki Ibnu Sabil yang kurang etika, gak izin sih, gak takon sih ini kebunnya siapa. Ya. Saya tanya, Rasul dengan orang Arab Badui ketika kencing di masjid, itu langsung dijendel apa dibiarkan dulu? Oh, biarkan. Soalnya paham ini menghadapi orang Arab Badui. Itu orang yang memang secara wawasan sempit, perilakunya didorong oleh kebiasaan yang spontan dan langsung gitu, polosan, karena nggak tahu tata krama, nggak tahu etika. Nabi karena paham, ya tidak emosional. Nabi ditunggu dulu. Ini kalau malah diberitahu, malah kececer nanti, kencingnya kemana-mana itu. Iso malah nggawe lapangan bulu tangkis malah kok. Iya. Betul Pak Ki? Nah, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kesempatan Allah mendidik hawa nafsu. Ya, sehingga kita lebih dewasa, ya. Kemudian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita menjadi hambanya yang mutmainah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak pertemuan kita pagi hari ini, ya. Moga-moga bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.